Hai Hai guys, kembali lagi di acaranya Bunga Talk With. gak kompak bareng Oh iya, udah 1, 2, 3 Bunga Talk Sweet. Kebetulan sekarang tuh yang punya acaranya belum datang. Iya, jadi kita bajak aja lah tempatnya. Boleh. Katanya sih yang punya acaranya itu dia masih kejebak di jalan. Macet. Gitu. Jadi Kita kita duluan aja. sabotase aja lah ya Sabotase. tempatnya. Mumpung masih belum ada nih Bunga datang. Oke. Jadi kita tuh nanti bakal tanya-tanya Mm-mm. ke Bunga. Bunga Mm-mm. itu siapa? Bunga itu mau ngapain? Bunga itu dapat ide konsep dia buat podcast itu dari mana? Mm-mm. Terus itu konsepnya apa gitu ya? Nanti kita tanya langsung. Obrolannya obrolan bahas Betul, apa gitu. betul. Talk sweet itu apa maksudnya? Bunga ngobrol dengan siapa gitu, bebas. Sweet. Enggak, bukan sweet gini. Oh, bukan. Manis. With. Bunga talk with. Oh, Bukan sweet. Oh, salah lagi. Salah. Baik. Untung orangnya nggak ada ya. Iya. Kalau betul. ada bahaya dengan. Tapi katanya bentar lagi datang. Oke, kita Kan tunggu. belum pernah kan yang punya acara ini kita bajak sekarang. Untuk pertama kali Untuk kita pertama bajak. kali dalam sejarah podcast kita bajak acara orang. Widih. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, mungkin bentar lagi dia datang. Kita tunggu aja. Oke. Kalau nggak datang gimana? Atau kita ngapain berarti? Mungkin kita bisa bacot-bacot dulu, ngomong-ngomong, mungkin Anda bisa nyanyi. Emang aku siapa? kita Kenapa belum- kau harus nyanyi? Kita di sini? belum perkenalan loh. Kita udah. Oh, ceritanya belum kenal ya? Belum Emang kenal. ini di sini konsepnya gimmick. Iya. Ada yang masuk juga gimmick. Iya, Oh, betul. Kita belum kenal. Nanti kenalannya sekalian pas ada Bunga aja kali ya. Ada. Oke. Bolehlah kita tunggu dulu. Ini udah jam. Udah cukup malam nih. Bunga belum datang-datang. Terjebak apa ya? Kenapa ini? Tiba-tiba Weh, itu orangnya datang. Itu suara, Ada orangnya itu datang. suara siapa guys? Aku takut. Ada orangnya Oh, ada. datang. Silakan masuk Bunga. Oh, kenapa dibajak? Hai. yang punya acara duduknya di tengah. Oh ya, boleh. Waduh, gimana? Rasanya kaget gak dibajak? Iya kaget, tiba-tiba datang udah ada 2 orang di depan. Ini BTW kok kita pada pakai masker ya? Iya, kan kita mematuhi protokol yang sedang Oh, dibangun. bukan endorse ya? Bukan, karena ini beda-beda kok mereka. Ada Nike, Adidas. Kita nating tulus untuk kebaikan bersama. Oke. Ya. Kebetulan kan Bandung lagi zona merah nih sekarang. Jadi kita harus mematuhi protokol. Betul, Sekali-kali betul. kita kalau ngobrol kayak gini harus pakai masker. Iya. Gitu loh. BTW kalian di depannya hafal Apanya? Apanya? pembukaannya? Tadi, Udah tadi. nyoba, cuma kayaknya salah kita. Masih kurang. Kurang. Coba ajarin Coba gimana? dong ajarin. Jadi ada Bunga Talk Sweet. Sweet kan, bukan weird. Talk Sweet. Talk Talk sweet. sweet. Hmm. Oh, Oke. weird. Oke. Terus? Terus ada lagi kalimatnya di Apa tuh? sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Oke, kita Wow, ulang. pendek sekali. Di sini tempatnya kita menyatukan Intuisi. intuisi. Terus? Apa lagi tadi? Mentok sih di sini tempat untuk menyatukan Bukan intuisi. intuisi. Terus? Apa tadi aku lupa dah. Dia Lah, lupa. yang punya acaranya lupa. Yang punyanya lupa. Gimana mau ngajarinnya? Ya itulah pokoknya tadi di depan udah aku sebutin. Nah itu ada lagi. Oh, ada Kalimat tagline itu. khusus. Iya, tagline. Itu dapat ide dari mana tagline? Sebenarnya aku mikirnya gini, gimana ya biar beda kayak orang-orang gitu. Mm-mm. Terus akhirnya karena aku nih orangnya terlalu puitis, jadi kayaknya dibikin kalimat-kalimat gitu deh. Itu muncullah panjang makanya Iya. kalimatnya ya. Iya. Oh, jadi idenya dari situ. Iya. Jadi pengen punya slogan sendiri buat Betul. ngebedain sama orang lain. Pengen dong ngapalin. Gimana? Kamu dulu boleh. Nggak mau bareng. Bunga Talk Sweet di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, Saling berbagi dari hati. menyatukan intuisi, menyatukan intuisi. Oke. sampai nanti saatnya tiba Sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. di penghujung hari Yuk. kita akan bertemu lagi. Kok ditambahin? Ditambahin ya? Udah cukup, udah panjang. Iya. Yuk, cobain Coba. ya. 1, 2, 3. Bunga Talk Sweet Di sini di sini tempatnya untuk untuk menyatukan intuisi. saling berbagi. Oh, saling berbagi dari hati. dari hati, Terus menyatukan intuisi. Ya. sampai nanti. Mungkin dia next episode kali ya, guys. Ya, kalinya Pokoknya intinya slogannya itu lah ya. Iya, Bunga slogannya sebutin indah, lah ya. indah Slogannya banget. ini karena si Bunga ini pengen lebih puitis Iya. gitu. Jadi kalau menurut gue sih itu bagus banget.
Slogannya mantap. Sebenarnya Mantul. biar beda aja gitu biar orang nggak nge-copyright aja gitu. Oh iya. Jadi nggak boleh aku tiru ya. Gak suka ditiru ya? Enggak. Oke. Dari mana tadi Bunga kok bisa telat? Kenapa kita Iya. duluan datang? Ih parah banget. Tahu kan aku tadi nyobain dulu flyover yang baru dibuka di Bandung, tahu dong Udah di dibuka? mana? Udah. Yang flyover yang arah Jalan Jakarta. Jalan Jakarta itu? Nah, udah dibuka? Udah. Nah, tadi aku biar vibes-nya masih baru-baru, aspalasi itu mau aku cobain dulu. Ada yang beda perasaannya setelah dicobain? Ternyata enggak, sama-sama aja. Orang cuma segitu doang flyover-nya udah. Tapi mengurangi macet gak? Iya lumayan sih Lumayan. tadi. Oke, Alhamdulillah. bagus lah. Bandung sekarang banyak yang lagi di BTW pembangunan. ibu-ibu bapak-bapak ini dari daerah mana ya? Aduh, kalau saya jauh. Oh, jauh. Saya jauh. Nggak lewat. Kebetulan sebenarnya setiap pergi kemana-mana kita ngelewatin itu loh. Iya, Flyover flyover itu kok. Udah Cuma nyobain? belum. Nanti mungkin pulang habis dari sini. Cobain ya. Kebetulan Kita kan kita lewat jauh. bawahnya ya. Iya, kita biasa lewat bawah. Nanti coba kita lewat atas ya. Nah, cobain. Enak kok. Nah, Bung, sorry Ya. nih kita sebelumnya kan udah bajak tempat bunga. Iya. Buat penonton bunga. Hai. Siapa Kita sih sebenarnya pengen tahu Bunga itu siapa, Bunga itu orang mana, kenapa sih Bunga buat podcast kayak gini nih? Boleh tahu nggak? Boleh Sebenarnya kenalin lu deh Oh, siapa? iya. Orang-orang mungkin teman-temannya Bunga, sahabat Bunga dari Sabang sampai Merauke. Woi, mungkin pengen mantap. tahu. jadi aku nih Revani Bunga, anak kelahiran 98, anak terakhir dari bapak dan ibu. Alhamdulillah bukan dari bapak-bapak, bukan dari ibu-ibu. Soalnya nggak mungkin. Jadi bapak dan ibu. Iya, jadi bapak oke. dan ibu. Terus anak cewek satu-satunya, Hmm. terlahir di Bandung. Tapi dulu aku adalah seorang insecure. Why? Gak tahu, gak pede aja. Ngerasa aku punya ide tapi nggak berani tampil gitu loh di depan kamera. Gak berani memulai kali ya? Iya, biasalah. Oh dulu masih insecure. Nah, Iya. terus kenapa sekarang tiba-tiba memulai untuk tampil lebih berani depan kamera? Greget awalnya. Greget, Sama? gemes gitu. Gemes banget gitu sama orang-orang aja. Jadi pengen ngungkapin sesuatu hal tuh aku tuh jarang untuk diungkapin langsung gitu. Jadi akhirnya aku pas awal pandemi di bulan Maret itu mikir, wah itu udah perjalanan panjang banget mikirnya antara iya atau enggak gitu loh, maju. Iya enggak ya, emang ada yang dengerin ya, emang bakal ada yang nonton. care, nonton, Nonton, kayak betul, gitu. betul. Terlebih juga dulu kan siapa yang mau aku undang gitu dan apa yang bakal aku bahas tuh aku belum tahu. Sampai suatu ketika tuh aku ngelihat ada temen aku nge-storyin, dia tuh lagi kayak galau gitu dan dia cerita kalau tiap kali dia galau atau dia lagi ngerasain down-nya tuh dia selalu nyakitin diri dia. At least dia tuh self harm. Gitu. Nah. Iya. Oh, terus Nah, udah sakitin kan bener? Iya. Sakitin. Terus Nah, jadi akhirnya ya udah deh kayaknya aku ngundang orang-orang yang sebenarnya mereka tuh tersakiti. butuh gitu, Oh. butuh wadah untuk cerita, cuman mungkin belum menemu wadahnya yang mana. Ya udah aku. Nah, makanya dulu episode-episode awal tuh aku nerimain cerita orang. Oke. Orang curhat Bunga dengerin. Baik sekali Anda ya. Sampai ya itu sekali aku tag tuh kan 3 orang ya. Oke. Bapak merasakan mungkin Oh iya, saya pernah cari 3. gimana itu capeknya. Nah, itu apalagi ngedengar cerita orang yang beda-beda. Nah, akhirnya dari situ mereka ngerasa terwadahi, semakin banyak lah yang cerita. Disitulah akhirnya Dari aku. situ awal mulanya. Ya. Jadi udah mulai berani lah ya, pede depan kamera Iya. sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa lama sih buat konten podcast ini? Awal pandemi itu bulan Dari Maret. bulan Maret. Iya. Total jumlah narasumber yang udah ngobrol sama Bunga ada berapa? Kira-kira aja. Kira-kira ya 60 ada. Sampai saat ini. 60. Nah, 60 Banyak orang. juga ya. Rata-rata emang background mereka ada orang yang bermasalah atau emang random atau emang orang itu punya keahlian atau gimana yang diundang? Awal itu ada yang dia punya cerita, ada juga dia yang punya prestasi. Nah, ini sebenarnya yang aku imbangin di antara orang-orang yang cerita tentang keluh kesahnya. Aku juga angkat mereka yang ternyata punya prestasi. Nah, kayak gitu. Akhirnya dari situ kesini ya orang berpikirnya konten aku ini bukan konten untuk curhat psikologi ya, Wak. Bukan. Jadi karena capek jujur ngedengerin orang cerita yang aku sendiri nggak tahu pengalamannya gimana. Nah, itu sampai pernah loh aku dapat pengalaman. Jadi dia tuh orang luar kota. Luar Bandung. Iya, luar Bandung. Nah, dia tuh nge-DM aku tiba-tiba pengen cerita. Terus aku tanyain kan ceritanya tentang apa. Karena aku nerimain orang tuh pasti yang kirim dulu. Yang kenal dulu. Nah, aku minta dia kirim abstraknya lah ya istilahnya. Iya. Kesimpulannya ternyata dia cerita kalau dia tuh udah nggak percaya lagi sama cinta gara-gara dia pernah ditinggal nikah sama pacarnya. Oke.
aku undang tuh orang terus pas lagi Dia bela-belain ke Bandung. enggak waktu dulu aku cuma by phone karena PSBB kan. Jadi nggak bisa. Terus akhirnya pas aku undang di tengah perbincangan kita dia minta pendapat aku harus gimana. Nah itu yang paling susah. Oh dia nanya gitu. Aku harus gimana ya? Kak, Aku juga nggak tahu kata gue gitu. Nah di situ aku kan, aduh gimana ya mau bilang nggak tahu? Gak enak. Gak Ini kan enak. lagi konten. Pasti harus dijawab kan. Iya bener. Kalau misalkan aku bilang nggak tahu, wah konten aku tidak Iya. menarik wah. Apa sih ini kok MC-nya kok nggak bisa ngasih solusi gitu. Berarti awal-awal kamu juga sempat kaget, belum siap gitu. Kamu udah siap ngobrol tapi Nggak tahu kalau misalkan ditanya bakal pendapat itu aku nggak akan tahu gitu. Sampai akhirnya aku cuma bilang gini doang Kak, ya sabar, ikhlas kayak gitu terus coba memulai. klasik, Wak. Klasik banget. Tapi akhirnya dari situ, BTW baju kita nyambung loh. Apa emang kita Kan ini merah, marun, Yang ini marun, coklat agak merah, coklat. terus aku pink. Oh iya. Background? Degradasinya bagus Iya ya. bener. Background ini. Keren banget apa ya. Gila. Kita nggak janjian loh. Enggak janji. Inilah yang dinamakan jodoh. Betul. Kita semua ya. Oke, berarti udah hampir 60 narasumber Iya, yang datang ke sini. Heeh. Berarti salah satu pengalaman yang terbaik itu salah satunya. Iya, Yang paling ada diceritain. lagi. Ada beberapa. Yang paling aneh ada nggak? Yang paling aneh? Ada. Kayak gimana? Boleh cerita Jadi, dikit nggak? Jadi ini tuh episode dia nyeritain disiksa sama pacarnya bertahun-tahun. Oh my God. Digebukin? Iya, sampai Terus? tangannya pernah digips gitu gara-gara KDRT Iya. shy. kayak gitu. Nah, terus kayak gitu aku tanya di akhir episode tuh kayak gini. Kamu terakhir komunikasi sama dia kapan? Terus kata dia, udah lama Kak, sekitar 3 tahun yang lalu, kata dia kayak gitu. Terus udah pernah ngeliat lagi nggak dia kayak jalan sama cewek lain atau kayak gimana? Terus dia bilang dia unsos dan sekarang dia ngilang di Instagram. Tiba-tiba seminggu kemudian setelah upload, ada yang komen di YouTube aku, kasihan ya kayak gitu. Terus akhirnya aku capture ke narasumber aku ini siapa. Terus dia ngecek DM, ada request DM, terus dia ngomong kayak gini, aku nemuin podcast tentang kamu yang nyeritain tentang masa lalu kita. Ternyata yang komen itu adalah Mantannya yang KDRT itu. Sampai mantannya ngeliat. Wah. Dan itu aku nggak tahu nemu dari mana. Wih, ngeri sih itu. Berarti podcast Bunga udah terkenal. Wih, amin ya Allah. Iyalah, Luar betul. biasa. Bunga berarti udah sampai kayak gitu ya. Ada yang nanya kayak gitu. Terus Bunga screenshot ke dia. Iya. Oh my God. Dan akhirnya mereka sekarang Balikan. Enggak. Sinetron, Wak. Membuka luka lama, Wak. Luka lama ya. Membuka luka lama, Wak. Tapi akhirnya mereka udah ketemu lagi, terus udah saling memaafkan lah tentang masalah lalu. Nah, mungkin dari situ konten-konten Bunga juga kan bisa bermanfaat sebagai wadah Alhamdulillah. silaturahmi Betul. untuk menuntaskan yang belum tuntas. Wih, gila. Silakan tuntaskan gitu. Silakan. Jadi kayak bunga. Nah, berarti Bunga nih, sorry mau nanya, kalau Bunga talk sweet idenya dari mana? Oh Kenapa iya. Bunga bicara dengan? Iya. Kenapa nggak yang lain gitu kan banyak? Nah, awalnya tuh mikir-mikir bunga apa ya? Pengen kayak mata Najwa, masa Kan banana tuh. masa batin bunga nggak mungkin. Iya sih nggak mungkin ya. Terus juga pengen yang orang tuh gampang ingat kira-kira apa ya. Terus tiba-tiba muncul lah tuh. Karena aku sering ngomong BTW kayak gitu kalau lagi ngomong. Oh ya BTW Bunga talk sweet. Iya. Oh, singkatan dari itu. Oke, Iya, jadi baik. akhirnya BTW apa ya, bunga tidak kayak gitu-gitu sempat ada pikiran bunga berbicara, bunga ini, terus akhirnya muncul bunga talkshit aja kataku gitu. Beatnya kan masih titik-titik, Pak. Kan Iya. ada tanya. Iya. Kan narasumbernya banyak. Beatnya bisa siapa aja. Iya, Nah. Beatnya bisa siapa aja. Oh Gitu. begitu. Asal Jadi mula cukup nama. panjang juga ya. Nah Alhamdulillah. sekarang kalau yang teman-teman terdekat Bunga nih ngelihat Bunga udah seperti ini gimana tanggapan mereka? Alhamdulillah sih pada nge-support ya pas. Ada support. Cuman Support dorong gitu. iya dorong aja Dorong. Dukung. Dukung. Terus Itu. ngedukung sih alhamdulillah. Ya ada aja sih beberapa yang masih namun sih Bunga kan suka ada. iya. Terus? Nah itu yang pernah diomongin juga nih sama kakak-kakak yang katanya kalau masuk ke dunia sosial media itu harus siap dihujat. Betul. Bukan sama netizen tapi sama teman Tuh, terdekat. dengerin. Iya, betul. Harus siap. Dan itu aku ngerasain banget. Parah sih. Apa sih Bunga buat apa sih kegituan? Padahal Kadang mereka sebelum nonton. Iya. kadang sebelum kita ngelawan rasa malu antar netizen, soalnya kan kita nggak kenal juga netizennya yang mana. Iya. Iya, betul. Pasti kan kita ngalahin rasa takutnya sama teman-teman dulu. Nah, Teman-teman yang udah kita kenal malah. nah itu. Ntar apa tanggapan mereka gitu. Tapi ya udahlah ya, kita kan harus terus maju. Iya. Kayak apaan sih bikin konten YouTube gitu Mau kan. siapa sih yang nonton? Kalau gitu enggak kan? kalau ketemu pasti gini, cie YouTuber gitu. Oh, ada aja gitu. Yoi bro gitu. Yoi bro. Gua YouTuber bro.
gitu, tapi ya udahlah. Sejauh ini kontennya masih podcast. Nggak ada yang mungkin vlog di luar lagi masak apa belum. Daily Daily life mungkin. gitu. Belum sih. Belum Ada yang mau kepikiran. ngasih ide enggak? Coba. Nanti coba ya saya bantu. Kebetulan belum terpikir. Mungkin tutorial TikTok gitu Iya. kan ya. Nah, aku kebetulan enggak main TikTok. Kenapa nggak main TikTok? Kan katanya udah pede depan kamera. Iya, TikTok benar. lumayan. Ya itu permasalahannya dari belakang, Bu. Pak. Kenapa? Tidak mendukung. Ada apa di belakang? Apa Ada sih? apa? Aman. Tidak didukung main TikTok ya sudah deh. Oh, ada yang tidak mau. Ada yang tidak setuju. Iya. Tidak apa-apa. Berarti TikTok cuma ngeliat aja ya. Lihat aja. Akun punya ya. Karena TikTok itu ya pergerakan informasinya juga cepet ya. Benar. Iya, tapi cepet banget. sebenarnya kalau kamu nggak bisa ngedance kan kamu bisa ngasih ilmu. Nah, pesan. iya. Selain Sebenarnya bisa. TikTok Bisa. sekarang bener-bener lagi hits banget lah. Dia Iya. banyak ngajarin kita. Jadi nggak cuma dance, dia banyak ilmu yang kita lihat. Iya, Kalau dari iya, TikTok benar-benar. bagus banget. Boleh lah TikTok masuk ke Nah, sponsor nih, endorse. abis ini ya Abis TikTok ini ya. jangan lupa bayar. Ke iklan wah. Oh gitu. Kalau Instagram main aktif. Alhamdulillah Sering ngepost Instagram tentang podcast. sering. Responnya ada aja yang negatif. Ada aja. Nah ini aku bingung deh kalau misalkan aku nge-podcast sama Hmm. orang-orang yang kontroversi itu cepet banget naiknya, Bu. emang di Indonesia gitu. Iya, itu kalau orang-orang Netizennya kontroversi. mau kayak gimana dia senengnya kayak gitu. Jadi aku tuh kesini mikirnya aku cari hal-hal negatif aja gitu ya, aku aja podcast. Karena gitu nggak tahu ya kenapa kalau misalkan hal-hal yang positif itu tuh agak susah naiknya. Bukan agak susah, mereka memandangnya Antusiasnya ya. antusiasnya jadi kayak udah hal Antusiasnya. biasa, orang positif tuh biasa, tapi Kurang yang negatif, kepo. nah, Netizennya kurang kepo Oh. sama hal-hal yang Dia lebih cepetnya tuh positif. kalau yang negatif. iya. Mereka bakal lebih kepo. Nah, Luar biasa. View-nya paling banyak berapa sekarang? ada sih yang ya masih sedikit sih. Ya untuk belajar nggak apa-apa lah ya. belajar ya. Ada di angka 300-an, ada Wih, di udah 300. mantep sih. Podcastnya berarti udah bagus nih Bunga. Nah, itu gara-gara hal kontroversi makanya Itu tuh. iya. Yang bikin naiknya ya. Iya, Hebat juga ya. harus dikontroversiin kayaknya. Bener, gue jadi kepikiran pengen buat podcast kontroversi juga. Emang Bapak nge-YouTube juga Bapak? Nanti aja ceritanya. Karena BTW kita di masker juga kan nggak tahu nih orang-orang yang sebenarnya di sini tuh siapa ya. Iya, kan nanti Ditunggu. surprise Orang-orang aja. cuma tahu Bunga kan. Iya, nanti kan pasti ada episodenya kita bakal Betul. tampil tanpa masker gitu. Lihat aja. Dirahasiakan ya, benar-benar. Tapi Bunga sejauh ini mainin podcast ini emang bakal lama atau emang cuma udahlah iseng-iseng aja gitu. Awalnya diisengin sih. Oh, Sampai oke. aku pernah dapat titik gitu ya di mana aku pengen udahan deh kayaknya. Karena Karena apa tuh? Karena itu pressure-nya sih ke akunya. Jadi ini yang kalau kalian nggak tahu gitu ya, rasanya jadi orang yang didengerin cerita itu, yang dikasih cerita itu, kalau orangnya kayak aku yang perasa gitu ya, itu tuh kebawa sampai setelah aku rekaman. kebawahnya tuh kayak pengen bantu nyelesain Iya. atau Iya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka cerita tentang satu hal, aku tuh sampai yang mana sih orangnya? Kok bisa sih kayak gitu? Jadi aku tuh pengen ikut terjun ke dalamnya, padahal aku nggak ada hak kan sebenarnya untuk ngebantu. Tapi itu pressure akhirnya ngebuat aku tuh jadi gloomy sendiri gitu loh setelah aku dengar cerita. Nah makanya dari situ akhirnya aku memutuskan untuk nggak lagi ngambil konten cerita yang pengalaman itu. Heeh. Oh, jadi sempet ada rasa itu. Iya. Begitu guys. Ini gue baru tahu nih pengalaman Bunga. Bunga emang sehari-harinya apa kerja? Kuliah? Masih kuliah. Di mana? Di Universitas Pasundan Indonesia. Oh, di anak-anak Indonesianya sih. Unpad. Iya. Angkatan berapa? guys? Angkatan berapa? 2017. Masih muda 17. banget. Aku skip setahun, harusnya 2016. Oh, harusnya 2016. Ya. Masuk 2017. Berarti betul. udah skripsi berarti sekarang ya? Lagi menuju. Lagi skripsi. Emang Amin, cita-cita doain. Bunga pengen jadi YouTuber apa emang dunia lain setelah lulus kuliah? Dunia lain. Maksudnya lain bukan horor ya, maksudnya di luar entertainment ini. Ini kocak sih kalau ditanya tentang cita-cita awal. Cita awal. Aku tuh pengen banget kerja di rumah sakit jiwa. Oh, nanganin Pengen yang banget. gelo. Iya. Oh, kenapa? Ini yang gelo. Karena aku berpikirnya itu yang balik lagi, mereka tuh bisa aja jadi gila karena mereka nggak bisa ngutarain hal yang sebenarnya mereka pendam gitu. Nah aku tuh pengen jadi orang yang tahu kenapa mereka bisa jadi gila gitu. Oh, berarti Bunga emang basicnya suka ngedengar orang cerita ya? Ya tapi bukan berarti dimintain tolong ya, karena kan belum tahu penanganannya. Mungkin kalau aku udah Oh, berhasil kamu baru jadi- sampai batas kayak pengen tahu nih ceritanya. Iya. Kepo lah ya. Hmm, Oh, asalnya jadi cita-citanya pengen itu. iya rumah sakit jiwa.
Selain itu deh. Jadi guru luar biasa. Guru Yang luar biasa ngajarin tuh. Anak autisme. Anak berkebutuhan kayak gitu. khusus. Itu sangat mulia sekali itu. Pengennya gitu, tapi nggak kesampaian. Jurusannya apa sih? Hubungan internasional. Enggak ada yang nyambung ya. Terus dia ambilnya apa nggak sih, pendidikan nggak sih? Harusnya iya pendidikan luar Pendidikan, biasa. kayaknya pendidikan luar biasa Iya, ya. harusnya itu, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah masuk jurusan situ. Ya udah aku luanginnya ke podcast aja. Mungkin nanti bisa diimbanginya kamu ikut kegiatan bakti-bakti sosial, Iya, ngajar mungkin. anak-anak kayak gitu bisa. Iya ya, di luar dari materi kuliah ya. Ya, suka ada kayak gitu kok. Hmm. Mahasiswa yang magang yang ngebantu kayak gitu ada. Di Bandung gue Semoga banyak teman. Teman-teman kalau ada yang nonton mau ngajak aku boleh. Boleh itu karena dia sangat mulia sekali. Kita pengen aku bantu. jadi Kita terinspirasi juga boleh. benar. Kita Kita tertarik. bertiga ya, kalau ada aksi sosial ajakin kita lah. Aksi sosial, bukan demo ya. Bukan. Bukan wah gitu. Jangan. Dulu ikutan Kak. Sekali ikutan demo cuma di posisinya paling belakang. Waktu tahun berapa berarti? 2014. Pas? Zaman kuliah. Pas demo siapa ya? 2014. Demo siapa waktu itu lupa ya. Waktu jam malam kayaknya ya, Pak. Ya, betul itu betul. Oh iya. Waktu jam malam sempat ada demo loh, mahasiswa yang sukanya main malam kayak gitu kan Bandung lu pernah ada jam malam. Cuma pada saat itu yang demo itu enggak dari semua universitas sih, ada beberapa orang aja yang demonya benar-benar sedikit lah demonya. Cuma kita mensuarakan jangan ada jam malam lah gitu. Soalnya minusnya itu jam malam anak-anak rumah itu malah jadi main keluar. Iya gitu. benar. Itu udah lama banget dari berapa 2014 sih kayaknya bener deh. Seru nggak itu vibes demo tuh? Demonya seru sih. Kebetulan demonya sama teman-teman juga kan, teman-teman dekat. Mereka juga antusias. Banyak tuh. Banyak, ada sekitar 56 orang. Wow. Kamu yang ke 56 di belakang. Aku dari paling belakang, soalnya kalau ada apa-apa bisa cepet kabur gitu. Garda terbelakang. Nah, tapi setelah itu jam malam di Bandung udah Nggak ada. Gara-gara kamu tuh. nggak tahu juga. sempat ada beberapa bulan cuma dicopot akhirnya itu. Oke. Copot jadi jam normal lagi, sekarang banyak udah mulai berkeliaran lagi sampai sekarang. Iya ya. Begitu. Nah. Berarti ada jasanya juga ya? Ya mungkin ya. Kalau berhasil. Untuk Bandung. Untuk Bandung terutama. Nantilah cerita Bandungnya nantilah. Oh ya, Pokoknya siap. gitu ya. Fokus di bunga, fokus. Fokus di bunga. Kita lagi ngebajak. Lagi ngebajak bunga, kita senilainya bunga nih. Silakan yang bertanya lagi ya ke bunga yang masih kepo-kepo. Sekarang ada ini gak target narasumber yang belum kesampaian? Ada obrolan apa gitu yang masih pengen? Pengen ngundang siapa sih? Ngundang gitu? siapa? Kalau dirasa pengennya sih semua gitu ya diundang, yang kalau lagi aku pikirin diundang, cuman sejauh ini aku menunggu banget nih keputusan dari Dinas Komunikasi Informasi Bandung untuk mau hadir di kursi aku ini mah. Siapa itu orang dinas? Kedinasan. Kedinasan. Jadi, ada suatu problem yang aku pengen banget beliau mengklarifikasi gitu. Dan ini sebenarnya berpengaruh sih, karena waktu itu juga kejadiannya nggak cuman ke aku doang. Jadi teman-teman aku ngerasain, tapi kita sendiri tuh bingung harus ngelapor kemana, harus nyelesainnya gimana. Jadi aku mengundang secara resmi sih ke Diskominfo Bandung. Udah ngundang tuh. Udah. Cuma dianya PHP. Belum ngasih konfirmasi aja. Belum, sibuk. Belum konfirmasi. Bilangnya sih katanya lagi WFH karena. Oh iya, WFH. Jadi itu pengen deket-deketnya pengen ngundang itu. Iya. Spoiler ya. Emang kalau dalam seminggu ada berapa sih biasanya tamu ini undang? Seminggu aku biasa maksimalin sih 2 sih. Maksimal 2. Yang di-uploadnya Seminggu sekali. sekali. Seminggu sekali 2 bintang tamu. Yeah. Itu Bunga ngedit sendiri atau? Awalnya ada yang ngebantu. Cuman sekarang aku belajar edit sendiri sih. Keren. Pakai apa? PDF? Tapi jadi host, ngedit sendiri, lagi mau menuju skripsi. Keren sih. Banget. Ini nih contoh buat anak yang muda kaum rebahan tuh ya. Coba ada yang rebahan bangun deh contoh nih, salah satu anak muda yang berhasil nih Bunga nih. Tapi akhirnya dari situ aku tidur bener-bener sebentar banget Kak. Sama aku juga. Ya kan? Iya, sama bangunnya sebentar. Sama-sama sebentar ya, Wak. Iya benar. Benar, iya benar gitu. Jadi banyak ngedit skripsi. Mikirnya itu, jadi nggak beres-beres gitu otak. Kalau misalnya ada waktu luang gitu, ada yang belum beres, kerjain dulu. Nggak ngeliat jam, maksudnya tiba-tiba udah 2:30 subuh gitu ya. Udah rebahan dulu. Tapi pas rebahan main HP, nonton film dulu. Jadi hiburannya tuh nggak tahu waktu gitu. Gimana ya biar bisa cepet tidur? Bingung juga.
Pas mau merem jangan banyak pikiran. Iya, Di stop. biasanya gitu. Iya. Kalau mau cepet tidur, jangan banyak pikiran, jangan main HP, udah tidur aja. Itu baru enak. Iya sih. Sampai sempat kepikiran kayaknya harus minum obat tidur gitu biar Nanti tidur. mau Oke, kan tadi kita udah nih ngobrol panjang lebar sama Bunga, nyeritain pengalaman Bunga. Gua mau tahu ini studio punya siapa sebenarnya. Ini bangunnya berdua sih. Tidurnya sendiri. Kalau rumahnya bangunnya bukan sama aku sih. Oke. Studionya doang nih, seruangan ini. Mm-mm. Akhirnya aku dibuat untuk jadi bisnis itu sama kekasih. Oh. Kekasih tersayang. Oh. Udah punya kekasih. Jadi ini bareng sama pacar. Mm-mm. Produktif sekali. Hebat ya pacarnya berarti ya. Parah sih. Rajin dia. Boleh kasih tahu dong studionya apa, alamatnya di mana? Betul. Jadi studionya ini ada Studio C10 namanya. Kalian bisa langsung search di Google C10. untuk alamatnya. Nanti ditulis di sini. Semangat ngeditnya. Emang ini bisa disewa? Bisa. Caranya gimana tuh kalau mau sewa? Kalian tinggal langsung aja hubungi via DM di Instagramnya C10, Studio C10. Atau kalian bisa juga langsung hubungi nomor yang ada di Google Studio C10. Ada semua? Ada. Tapi mahal. Kak kayaknya nyewa. Oh, tentu tidak, guys. Jadi aku yang mau nyoba-nyoba buat YouTube tapi belum punya tempatnya, bisa di sini sewa. Betul. Harganya cuma 35.000 aja sejam. Wih, murah banget Udah guys. include ini. Udah alat-alat semua ya. Alat- Udah dapat fasilitas semua. Iya, betul. C10 ya. C10. Nah, kalau teman-teman mau lihat C10 itu di mana, bisa lihat di Google. Wargi Bandung. Wargi Bandung terutama atau di Instagramnya C10 Bandung, tinggal diklik search, nanti Google Maps-nya arahin ke sini. Betul. Dan juga jangan lupa kalian follow Instagramnya Teteh dan ini ada Tolong di sini. diedit lagi ya, Iya, editor. di atas aja. Di atas di bawah ya, di Di mana atas aja? aja. Bang? Iya, di situ Gimana ya. tukang editnya? Tukang edit. Karena juga nih aku mau nge-spoiler ternyata Boleh? mau bikin juga channel YouTube ya. Wow, doakan ya, doakan. Dan konsepnya menarik banget sih. Aku nggak akan spoiler sekarang, cuman kalian tungguin aja lah. Ntar apa ya, Ya, betul. ditunggu ya. Pokoknya konsepnya insya Allah bakal bagus. Dan ini di Bandung kayaknya sih di Indonesia sendiri jarang sih ada yang konsepan Amin. kayak gini. Jadi Semoga. keren sih. Ya, Semoga kalian nanti bisa nonton. Ya. Harus. buat teman-teman yang Wajib. masih muda juga silakan berkreasi sekreatif mungkin. Ini Betul. waktunya kalian untuk berkreasi. Jangan malu untuk berkarya. Betul, jangan untuk berkarya itu kuncinya. Gak apa-apa lah. Selagi kita muda, coba yang baru coba. Iya, setuju nih. Contoh nih Bunga nih. Mantep banget. Dan ini juga ya kakak-kakak dan teteh-teteh Amin. yang juga ternyata membangunnya ntar ya, aku Lagi bahas. merintis Iya, sesuatu. Nanti lah lihat next episode di channel yang lain gitu ya. Iya, terima Yaudah, kasih loh sampai di udah sini aja ngebajak. ya. Makasih loh Bunga. Terima kasih juga Bunga. Makasih kita udah Sorry nih udah bajak. kita bajang. Ya udah, makasih semuanya teman-teman. Dadah.